Jesus shine, fill this land with the Father's glory. May Spirit blaze, set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada malam hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Bapa yang setia. Kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami datang Tuhan dengan satu tujuan Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami mau menyembah Allah kami mau menyembah Raja di atas segala Raja. Biar Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang boleh hadir Tuhan melawat setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini Tuhan Kau bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari nyatakan syukur-Mu pada malam hari ini. Banyak yang Kau
setiap rancangan-Mu baik Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Semua boleh terjadi oleh karena kemurahan-Mu Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari nyatakan rasa syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan iman-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Panggil namanya, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami Tuhan sepanjang tahun ini Bapa. Dan kami mau melewatinya Tuhan dengan sukacita Bapa. Mari nyatakan syukur-Mu lebih lagi. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, wow, aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian-pujian kami Tuhan. Dan kami mau lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah atas hidup kami Bapa. Bagi kita yang siap lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yang ada di depan kita. Amin. Sebab kita tahu tangan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Sama-sama lebih bersemangat lagi kita nyatakan pujian ini, amin. Amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Amin. Oh, oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau melangkah Tuhan dengan iman Tuhan. Amin. Kami mau mengakhiri 2023 ini Tuhan dengan sukacita Yes, Tuhan. Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus masuk ke 2024 bersama-sama dengan Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Sebab bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semua Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin, amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Engkau ada bersama, yes Jesus, di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersama-Mu. Tak pernah
sungguh bersyukur Tuhan, berjalanlah bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan menghadapi apa yang di depan kami Yesus. Sebab kami memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menepati setiap janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin kan. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Wow, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami persilakan kepada hamba-Nya dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari Haleluya. Shalom, selamat malam. Shalom. Saudara tetap semangat. Ada mungkin sebagian ada yang belum kenal saya ya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tapi dalam Tuhan gak boleh gitu loh. Gak kenal pun kita harus tetap sayang. Jangan pilih-pilih karena udah kenal saya sayang aja, itu gak kenal. Enggak kenal pun kita harus tetap sayang dengan kasih Tuhan saudara. Ini kan nama saya Bobby Nugraha. Saya bersama dengan istri saya, orang tua saya, ibu saya, kedua anak saya. Saya bersama dengan Pak Yosua, bersama-sama melayani Tuhan. Udah lama mungkin ya Pak Yosua ya. Ya banyak hal yang saya alami, banyak sekali pengorbanan yang saya lakukan. Tapi itu tidak sebanding pengorbanan Tuhan atas hidup saya saudara. Amin saudara. Itu aja perkenalan saya, singkat dan jelas dengan kasih Tuhan. Sekali lagi saya ingin menanyakan apakah saudara tetap semangat? Semangat, amin. Nah semangatnya semangat apa saudara? Apa semangat sudah di penghujung tahun? Apa semangat, wah THR saya masih ada nih, masih cukup?
Apa besok saya gajian, wah saya semangat, tetap semangat. Ternyata saudara dikasih Tuhan semangat bukan sesuatu yang dari luar saudara. Bukan sesuatu yang menempel. Yang ada dalam hidup kita saudara. Bukan apa yang kita pakai. Bukan apa yang kita miliki secara fisik, secara kasat mata saudara. Ternyata semangat adalah sesuatu yang kita miliki, ada yang dalam hati kita. Yang membuat kita tetap semangat saudara. Jadi apapun yang menimpa, segala pergumulan, himpitan, apapun, kita harus punya tetap semangat saudara. Amin. Kerjaan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Hari-hari ini iblis makin gencar, yang terutama untuk anak-anak Tuhan. Semakin giat kita bekerja melayani Tuhan. Semakin kita giat mengejar, mencari Tuhan. Iblis pun semakin giat, gencar mencari kita, mengejar kita. Salah satu caranya dengan cara apa? Mematahkan semangat kita saudara. Banyak anak-anak Tuhan saudara. Bahkan para pelayan Tuhan sudah mengiring Tuhan puluhan tahun, belasan tahun. Tuhan, iblis hanya menyentuh semangatnya saudara. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan untuk mempertahankan rumah tangganya udah gak semangat. Untuk mempertahankan pelayanannya karena begitu banyak, begitu kejenuhan yang dia dimiliki, udah gak semangat lagi. Untuk mulai bisnisnya, udah gak semangat lagi. Untuk mengasihi seseorang sesamanya, kayaknya udah gak semangat. Apalagi untuk bisa mengampuni saudara. Iblis berusaha mencari celah kepada kita. Apapun yang kita alami, iblis lebih mengerti, lebih tahu apa kelemahan saudara, apa kelemahan saya. Sehingga iblis mencari dan mencuri semangat kita saudara. Sehingga kita patah semangat untuk mencari Tuhan lagi. Sehingga kita akhirnya menjalankan dengan kekuatan kita sendiri dan kita merasa bisa. Karena saya punya uang yang sanggup menolong saya. Karena saya punya pengalaman yang sanggup bisa membuat saya berjalan dengan kuat. Tuhan, nanti saja. Kayaknya Tuhan gak dengar doa saya. Saya udah capek cari Tuhan. Saya sudah capek doa berulang kalinya Tuhan gak jawab. Tapi ketika saya melangkah dengan kekuatan saya, tuh bisa tuh berhasil. Bisnis saya lancar, tanpa saya berdoa pun. Hati-hati saudara. Iblis bisa menawarkan hal-hal yang baik. Tetapi hal yang baik belum tentu berkenan. Tetapi hal yang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan, saudara. Semakin kita hilang semangat kita, saudara, untuk mencari Tuhan. Semangat kita untuk hidup berbagi, untuk memberi kasih kita. Yang akhirnya lama-lama kita mengedepankan ego kita, saudara. Ya, hidup kita yang penuh dengan kedagingan lagi makin menjadi lagi karena patah semangat. Semangatnya hancur saudara. Lihatlah Sadrak, Mesak dan Abednego saudara, kisah itu saudara. Ada yang ingat saudara? Mereka bilang apa? Sekalipun kami tidak akan menyembah patung yang raja buat itu. Dan sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan, saudara. Semangatnya gak pernah hilang, saudara. Paulus, kapal terdampar, dipatuk orang dilempari batu, masuk penjara. Apakah membuat patah semangat Paulus, saudara? No, enggak. Apakah di penjara dia menangisi dirinya sendiri, tahu gitu, saya enggak akan melayani Tuhan. Saya nyesal ikut Tuhan. Kalau akhirnya akan di penjara seperti ini. Apa Paulus ngomong gitu? Enggak, saudara. Apakah di Paulus di penjara menyanyi, perjalanan ini sungguh amat menyedihkan? Enggak. Paulus tetap menjaga semangatnya. Dia memuji-muji Tuhan dalam penjara. Kalau orang sudah semangatnya hilang, udah patah semangat, udah ngapain-ngapain aja udah malas saudara.
Percayalah. Mengambil Alkitab aja, hoream, males. Untuk mulai doa aja lipat tangan. Aduh, paling lihat status orang lain. Wah, lagi di Bali, keren. Tapi cari Tuhan, nantilah. Iblis pintar, saudara. Bukan hanya mencegah kita mencari Tuhan, tapi iblis bermanuver, bahkan mendorong kita. Ya, sehingga akhirnya kita makin giat mencari pelayanan, kita giat mencari kesibukan pelayanan, akhirnya kita lupa apa yang namanya hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Banyak orang-orang percaya pelayan-pelayan Tuhan jatuh karena kesibukannya melayani Tuhan. Bukan berarti nggak boleh, silakan boleh, itu baik, itu bagus. Kita mencari Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi jangan dilupakan. Hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Hari ini tepat 365 hari di tahun 2023, saudara. Kita mengiring Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita mencari Tuhan, kita beribadah, kita bekerja, kita berumah tangga, kita berelasi, segala sesuatu. Banyak hal yang baik, mungkin banyak hal yang buruk yang kita terima dalam hidup kita selama 365 hari, saudara. Tapi jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Tuhan, kok banyak sekali permasalahan saya. Sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Tuhan, banyak sekali, berat sekali pergumulan saya. Ini belum beres, datang lagi belum beres. Ini belum beres, datang lagi bertubi-tubi. Selama kita fokus sama permasalahan kita cenderung lupa kebaikan Tuhan yang sekecil apapun dalam hidup kita, saudara. Kita buka ayatnya, saudara. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kalau Yusuf gak punya semangat, saudara, dia tidak akan menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, saudara. Dimasukin penjara, difitnah. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dibenci. Kalau dia patah semangat, saudara, dia gak akan bisa mengampuni saudara-saudaranya. Karena dia tetap semangat. Dia bisa merangkul kembali saudara-saudara yang membenci dia. Bahkan dia melupakan orang-orang yang membenci dia, saudara. Bisa saja dia ingat Potifar dan istrinya yang memenjarakannya dia. Bisa aja, saudara. Tapi dia gak melakukan hal itu. Dia fokus pada panggilan Tuhan. Dia fokus apa yang telah dia dapatkan, mimpi-mimpi dari Tuhan, supaya tergenapi dalam hidupnya. Mazmur 90 ayat 12 yang sudah ketemu katakan amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama yang saya bagikan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata menghitung, kalau dilihat dari bahasa Ibraninya ditemukan kata manah. Yang artinya itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan, saudara. Artinya bukan lagi belajar untuk bagaimana menghitung, mempelajari hari-hari, bagaimana saya harus melewati hari ini, tapi bagaimana saya sudah menetapkan apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya tindak pada hari ini, saudara. Banyak orang yang masih berpikir bergumul, apa yang harus saya lakukan Tuhan pada hari ini. Keputusan apa yang harus saya perbuat pada hari ini. Padahal keputusannya hanya sepele. Mengampuni atau enggak. Harus bergumul. Kata Tuhan, ampuni ya ampuni. Balas kejahatan dengan kebaikan. Gak usah bergumul lagi, saudara. Saudara disakiti, saya disakiti. Aduh Tuhan, apakah harus saya ampuni orang tersebut? Ini udah berkali-kali Tuhan.
Menghitung itu artinya udah hasil akhir, kita sudah menetapkan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya putuskan, saudara. Nah, kalau berhitung, ada yang masih sekolah, kuliah di sini? Ada ya? Yang masih kerja, yang udah kerja pun tidak terlepas yang namanya berhitung. Apalagi sebagai ibu rumah tangga banyak hitung-hitung ya. Banyak pengeluaran, banyak pendapatan, pemasukan, banyak segala sesuatu. Apalagi kalau yang bisnismen, wah cuannya gimana nih supaya dapat cuan. Tapi kalau kita belajar matematika, tidak terlepas namanya hitungan. Ada simbol-simbol yang tidak boleh dihilangkan, tidak dilupakan selama kita hidup sampai kita bekerja. Yang pertama apa saudara? Ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kenapa Tuhan Yesus atau di penulis Mazmur ini dikatakan untuk menghitung? Artinya ada poin-poin yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita tambahkan, apa yang kita kurangkan, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita kalikan dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, apa yang kita tambahkan. Tentu iman kita harus bertambah lagi, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman timbul harus ada tindakan, saudara. Sehingga iman ini tidak mati. Iman ini akan hidup. Seberapa sering kita bertindak dengan iman kita sesuai dengan firman Tuhan, seberapa besar kita memiliki iman juga, saudara. Seberapa sering kita mempraktekkan firman Tuhan dengan iman kita, seberapa besar juga kita menumbuhkan iman kita. Selama kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak pernah mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Nol kata firman Tuhan juga. Makanya kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang pernah kita dengar. Seberapa banyak ayat yang pernah kita dengar. Kita renungkan. Dan seberapa banyak firman yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita tambahkan iman dengan perbuatan kita sendiri. Itu yang pertama, tambahan. Yang kedua, perkalian, saudara. Minta sama Tuhan, lipat gandakan kasih kita. Kasih Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain, saudara. Kalau kita nggak melipat gandakan kasihnya Tuhan, kita hanya punya standar kasih yang kita miliki, saudara. Kita memberi semangat kepada orang, kita memberi bantuan, kita memberi kasih. Tiba-tiba suatu hari orang ini berbuat salah, bahkan menjengkelkan, mungkin gak ingat sama tindakan kita, mungkin tidak ingat dengan kebaikan kita. Kalau kita gak punya double kasih, saudara, udahlah stop aja kebaikan saya. Saya kan gak akan berbuat lagi sama dia lah, kapok. Dia juga gak ingat sama saya. Kasihnya terbatas, saudara. Makanya kenapa Tuhan Yesus bisa mengasihi, bahkan mengeluarkan kata-kata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia minta kasih kepada Bapa. Kita harus berkali lipat, saudara, hubungan intim bersama dengan Kristus, bersama Yesus. Seperti carang yang menempel pada pokoknya, setiap hari kita menempel, setiap hari kita menyerap sumbernya, saudara. Apa yang dimiliki oleh Yesus, kita miliki. Apa yang dibagikan dari Yesus, kita bagikan, saudara. Tapi selama kita nggak pernah menempel, nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, apa yang kita bagikan kosong. Bahkan kedagingan kita, bahkan kekuatan kita sendiri, bahkan cenderung kedagingan kita. Makanya minta kepada Tuhan, Tuhan doublekan
kalikan kasih Engkau Tuhan, karunia Engkau Tuhan. Karena firman Tuhan hari makin jahat, saudara. Mungkin kita berpikir atau pernah ingat pada firman Tuhan. Kita disakiti, kita dikecewakan, kita ingat, oh Tuhan adalah pembela saya. Tuhan yang membalas. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Apakah benar, saudara? Benar. Tuhan yang membalas. Yang membalas adalah haknya Tuhan. Tapi prinsip firman Tuhan jangan kita lupakan. Apa kata prinsip firman Tuhan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan. Mungkin pikiran kita kalau kita minta balas sama Tuhan, Tuhan balas lagi apa yang dia perbuat sama saya. Kalau dia berbuat jahat, Tuhan ya lakuin lah. Setidaknya dia menjadi sengsara atau apa. Tuhan gak pernah punya prinsip demikian. Tuhan itu kasih, saudara. Apa yang dia balas, ya dengan kebaikannya. Kalau kita beranggapan Tuhan akan balas, ya Tuhan akan balas. Tapi dengan kebaikan Tuhan. Dengan prinsipnya Tuhan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi untuk dibalas, nggak akan pernah, saudara. Karena Tuhan bukan pribadi yang demikian. Itulah kehebatan kasih Tuhan, saudara. Kalau kita nggak miliki hal itu, kita nggak akan mungkin mengasihi orang lain. Hal yang ketiga, saudara, pengurangan. Ada tambahan, perkalian, ada pengurangan. Ada hal harus kita kurangi dalam hidup kita, saudara. Selama kita hidup masih menempel dalam daging kita, saudara. Tidak terlepas kita dari keegoisan kita. Banyaknya hal yang harus kita kurangi. Kotoran-kotoran, hal-hal negatif. Mungkin saya mau nge-review sedikit bahwa hidup kita adalah hidup sebagai perbendarahan yang hidup, saudara. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita tangkap, yang kita tonton, yang kita rasakan, kita alami, bisa masuk dalam pikiran kita, bisa masuk dalam hati kita, dan bisa tersimpan dalam hidup hati kita, saudara. Kalau semua hal yang buruk ya buruk, yang negatif yang kita terima terus. Namanya sampah. Sampah itu harus dibuang, saudara. Di komputer pun harus dimasukin ke recycle bin. Apalagi kalau kita di rumah menumpuk sampah udah baunya nggak akan karuan. Hidup kita penuh dengan sampah. Artinya hal-hal yang di luar kita tangkap. Mungkin omongan orang, saudara. Orang lagi ngomongin A sama si B, kita hanya nggak sengaja kita ngedengar. Mungkin di rumah kita ingat kembali, tadi ngomongin si ini ya, aduh benar juga nggak ya? Kayaknya sih, wah. Selama kita simpan, apalagi namanya kepahitan, kekecewaan, saudara. Kok itu jadi busuk, bisa mengotori hidup kita, bisa mengotori pola pikir kita, sehingga tindakan kita menjadi tindakan yang salah. Omongan kita pun akan salah, saudara. Buanglah manusia lama kita, buanglah kotoran-kotoran di hidup kita. Ampas dalam hidup kita harus kita buang dengan cara apa, saudara? Input hal-hal yang baik, tanamkan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Dan selanjutnya, apa yang telah kau terima, apa yang telah aku ajarkan, lakukanlah itu, saudara. Tapi selama kita nggak pernah menerima, kita menginput hal-hal yang baik, yang positif, yang adil, yang manis, sedap didengar, bagaimana kita mengeluarkan hal-hal yang manis? Bagaimana kita bisa mengampuni, berlaku adil, bersikap adil, bijaksana, saudara? Bahkan untuk bisa bersyukur sama Tuhan. Itu, saudara. Banyak hal-hal yang baik harus kita simpan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tambah perkalian, pengurangan, dan akhirnya pembagian. Tentu banyak hal yang harus kita bagi dalam hidup kita. Kembali yang tadi, apa yang sudah kita input, kalau kita inputnya hal yang buruk,
otomatis kita membagikan hal yang buruk. Kalau yang baik, otomatis karena bagian hal yang baik. Kita belajar membagikan untuk hal-hal yang baik dalam hidup kita. Di medsos banyak orang-orang yang kecewa. Mungkin puas dengan medsos. Dia menulis kata-kata menjelekan orang. Sekarang lagi zamannya pilpres, saudara. Hampir setiap medsos menyudutkan paslon-paslon 1, 2, dan 3, saudara. Itu salah satu contohnya. Karena yang dia bisa bagikan yaitu keburukan. Yesus ajarkan kebaikan, kasih, sukacita yang harus kita bagikan kepada orang, saudara. Tapi Tuhan kan saya sedang kecewa. Ini harus saya bagian juga sama orang Tuhan supaya orang tahu. Saya sebel sama si A Tuhan. Supaya orang tahulah, supaya orang juga sebel sama si A. Tuhan saya kecewakan sama gembala saya. Misalnya ya. Bukan Pak Yos, bukan Pak Tony. Ya wajar dong saya mau nulis unek-unek di medsos saya. Supaya semua orang tahu saya ini dikecewakan. Supaya ada yang support saya ceritanya. Oke, itu berbagi. Tapi itu kebaikan atau bukan, saudara? Apa itu yang Tuhan inginkan, saudara? Bagikan hal yang baik. Apa yang kita terima, saudara? Selama kita bisa mengelola keempat hal ini, apa yang kita tambahkan, apa yang kita kurangi, kita kalikan, kita bagi, semakin hidup kita hari-hari makin bisa menjadi bijak, saudara. Makanya harus menghitung itu tiap hari. Mengelola keadaan kita, kehidupan kita tiap hari, saudara. Penulis tadi katakan. Dan yang terakhir, saudara, di ayat tadi, Mazmur 90 ayat yang ke-12 tadi, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Akhirnya mendapatkan hati. Bukan pikiran, bukan pengalaman. Untuk menjadi bijaksana bukan semata-mata, bukan hanya gelar yang menjajar. Bukan karena pengalaman yang begitu banyak, dia menjadi bijaksana. Kalau hatinya nggak beres, saudara, dia tidak akan menjadi bijaksana dalam Tuhan. Intinya hati harus beres. Dari hatilah terpancar kehidupan. Maka jagalah hatimu. Tiap hari kita harus menjaga hati kita. Supaya menjadi bijaksana. Mengelola hati kita, menjaga hati kita. Apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita kurangkan, apa yang harus kita bagi, apa yang harus kita kali. Itu hati kita. Kalau semua itu sudah kita bisa memanagenya dengan baik, lama-lama kita menjadi memiliki hati yang bijaksana. Tiap hari, besok memanage lagi, besok memanage lagi, mengelola hati kita lagi, mengelola hati kita lagi. Selama 365 hari ke depan. Kalau hati kita nggak beres, saudara, kita akan sulit untuk mengucap syukur sama Tuhan. Dikit-dikit kita nyalahin orang, dikit-dikit kita nyalahin keadaan, nyalahin diri sendiri, atau bahkan nyalahin Tuhan. Karena hatinya nggak beres. Kalau hatinya beres, dia mengerti, memahami, dia bijak. Oh Tuhan, Engkau mengizinkan segala sesuatu supaya aku lebih lagi dewasa, supaya aku lebih lagi berharap sama Tuhan. Karena Engkau lebih peduli, Engkau masih peduli akan hidupku Tuhan. Itu jauh lebih bijak, saudara. Daripada kita hanya bersungut-sungut setiap hari. Daripada kita menahan untuk mau mengampuni orang lain, saudara. Hal yang terakhir, saudara, yang tadi hati, kalau hati kita beres, apapun yang kita lakukan pasti akan beres, saudara. Kita mau melakukan apa saja, saudara,
selama hati kita dijaga, selama kita bangun pagi hati kita dijaga, minta tolong Tuhan, Tuhan jaga hati selama hari ini Tuhan. Ajar saya untuk selalu bersyukur, mengucap syukur Tuhan. Kalau kita nggak mengawali hal itu, minta sama Tuhan, ya kita artinya dengan kekuatan kita, pengalaman kita, baru keluar kamar sedikit, aduh panas, baru ngeluh kesah. Istri nggak buatin kopi karena sibuk, mah kopi mana sih? Kan harusnya ada kopi di atas meja. Udah berkeluh kesah. Tapi kalau udah sama Tuhan, pagi hari diawali bersama dengan Tuhan, Tuhan jaga hati saya selama hari ini. Ada kopi, nggak ada kopi, tetap bersyukur. Mau kopi kepahitan, kemanisan pun tetap bersyukur, saudara. Salah satu contohnya. Ya. Walaupun saya buat kopi sendiri, nggak pernah dibuatin gitu ya. Lebih enak, lebih tahu takarannya. Gitu. Tapi artinya apa saudara? Apapun yang kita terima, entah baik, entah nggak baik, entah buruk, selama kita minta hati kita dijaga, saya secara pribadi untuk lebih mudah bersyukur sama Tuhan, saudara. Apa yang saya alami selama 2023, mungkin kalau di secara manusia banyak pahitnya, banyak. Tapi kalau dihitung-hitung, walaupun tidak terhitung jumlahnya, kebaikan Tuhan jauh lebih banyak, saudara. Saya percaya dalam kehidupan saudara pun demikian. Maka jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau udah hitung-hitungan sama Tuhan, udahlah. Jangan, lebih baik lah. Gak bisa dihitung kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi, Tuhan sediakan udara segar aja, gak kita minta, Tuhan kasih kan. Masih bisa bernafas, bangun juga udah bersyukur. Masih bisa melek, dua mata pun kita gak minta kan malam. Tuhan izinkan besok pagi masih bisa melihat dua mata aja Tuhan. Ada yang gak pernah minta kayak gitu? Itu hal kecil kan? Tapi Tuhan kasih setiap pagi dengan setia saudara. Ini doa saya, bukan doa saya ya. Tiap hari kadang saya berdoa, pagi-pagi Tuhan saya menggerakkan jari saya, anggota saya. Tuhan terima kasih. Hanya itu ya, terima kasih Tuhan. Masih bisa bergerak, masih bisa bernafas dengan kedua hidung saya. Walaupun saya gak minta sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, saudara. Itu kebaikan Tuhan. Jadi jangan cari apa ya kebaikan Tuhan. Belum. Saya belum ada penghasilan, saya belum ada, bisnis saya belum lancar, belum jebol, belum nembus. Apa ya kebaikan Tuhan? Makanya kebaikan Tuhan jangan dihitung lewat materi, saudara. Berkat Tuhan jangan dilihat dari materi. Banyak sekali berkat Tuhan. Cuma masih bisa berjalan bernafas, masih bisa menikmati keluarga engkau, masih bisa melihat, masih bisa bekerja sampai saat ini, bisa melayani Tuhan apapun. Itu berkat Tuhan saudara. Diberikan kesehatan itu berkat Tuhan. Jadi kalau, aduh kayaknya lagi gak ada cuan, kayaknya Tuhan belum berkati saya. Itu salah saudara. Ada juga mungkin karena terpaku dengan sebuah kesaksian. Bukan kesaksian yang salah, tapi karena dia salah persepsi. Ada orang dia kesaksian ke depan, yang tadinya gak punya apa-apa, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jamah. Akhirnya bisnisnya lancar, rumahnya, angsurannya delunas, semua bisa kemana-mana. Dan akhirnya yang mendengar mungkin salah persepsi, wah diberkati Tuhan, materinya lancar. Salah saudara. Bukan itu patokannya. Diberkati Tuhan, Tuhan masih peduli. Tuhan masih mengasihi. Kita diizinkan mengalami pergumulan. Itu berkat Tuhan juga saudara. Supaya kita tetap tangan kita terangkat sama Tuhan. Tuhan senang kita panggil dia selalu. Tuhan senang kita merangkul. Seperti seorang anak kecil. Kalau minta tolong dikit-dikit, Mami, Papi. Tuhan pun demikian, saudara. Untuk mendewasakan kita semua.
berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Banyak orang punya berduit tapi nggak punya sukacita, nggak punya damai sejahtera. Makanya berkat itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Bahkan orang lain bisa merasakan apa yang kita miliki, saudara. Kalau hanya sekedar berkat materi, hanya kita yang bisa merasakan, belum tentu orang lain merasakan ada di samping kita. Tapi kalau kita berkat rohani, kita punya kasih, damai sejahtera, punya sukacita. Kalau kita membagikannya, saudara, orang lain pun akan merasakannya. Walaupun bukan sekedar ini. Bukan berarti ini nggak boleh juga, ini juga nggak apa-apa, saudara. Tapi bukan itu yang utama. Materi yang bukan yang utama. Itu bonus dari Tuhan. Sama kita mengejar Tuhan, sama kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari dulu, baru Tuhan tambahkan. Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita berdoa, saudara. Haleluya Yesus. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, firman ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, menjadi benih yang hidup, bertumbuh, berakar kuat Tuhan. Sehingga akhirnya berbuah. Buah ini bisa kami nikmati, buah ini bisa orang lain nikmati Tuhan. Ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran semuanya Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat ada kasih Kristus dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bijak. Untuk selalu hidup bersyukur pada Engkau Tuhan. Untuk bisa berhitung Tuhan. Menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami dapat mengelola hari-hari kami. Bisa menentukan hari-hari kami mau baik atau mau buruk. Itu ditentukan oleh kami sendiri Tuhan. Ajar kami untuk bisa apa yang kami bagikan, apa yang kami kurangkan, apa yang kami kalikan, apa yang kami tambahkan dalam hidup kami. Intinya Tuhan, berilah kami hati yang haus kepada Engkau Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa. Kau urapi satu persatu jamah hati mereka Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau yang terus beracara buat hidup mereka. Biarlah firman-Nya kami dengar Tuhan. Menjadi rema buat kami semua Tuhan. Apa yang kami dengar boleh kami hidupkan. Boleh kami alami firman ini Tuhan. Sehingga iman kami terbangkit. Kami mempraktikkan firman-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga hati kami terus diubahkan. Terus diubahkan. Akhirnya menjadi serupa dengan Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua, bersukacita. Jadi firman-Nya mengingatkan kepada kita penting ya, evaluasi. Apa yang ditambahkan, apa yang dikurangkan, apa yang perlu dibagi, yang pasti dikurangkan yang buruk-buruk. Amin. Ya, coba tepuk semua kiri kanannya semangat. Ya, kita harus semangat untuk mengakhiri tahun ini. Nanti Pastor Tony akan menyampaikan firman Tuhan, menguatkan ya, karena kita akan saling berbagi. Saya tidak panjang-panjang ya, saya satu ayat saja, bisa dibuka di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Siapa yang tertekan jiwanya? Ya, kalau kita sedang tertekan jiwa kita mengakhiri, waduh Tuhan belum beres nih, masalah masih belum beres. Ya, teladani Raja Daud. Dia datang bersyukur kepada Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Ya, 2-3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada dua kata kuncinya. Satu apa? Berharap dan bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur. Bersyukur dalam segala perkara, susah dan senang. Bahkan ketika lagi susah,
Itu korban yang harum bagi Tuhan. Amin. Kita berterima kasih Tuhan, kok aku belum sembuh-sembuh. Oh, Tuhan, kok aku punya masalah dalam keluargaku. Tuhan gak pernah membiarkan. Ya, pasti Tuhan akan tolong. Jadi kata kuncinya kita bersyukur dan apa? Berharap. Siapa yang tahan tidak makan berapa hari? Pastor Tony 40 hari sanggup? 40 hari sudah mencoba ya. Saya belum Pastor Tony, saya nanti harus belajar ini ya. Gitu. Jadi 40 hari itu luar biasa. Tuhan Yesus dan termasuk Musa ya. Tuhan Yesus 40 hari puasa dan Musa juga. Tapi tidak tahan minum berapa lama? Manusia bisa tahan tidak minum berapa lama paling lama? Mungkin semingguan ya, 3-4 hari. Ibu Eli bilang tidak, 1 hari juga tidak tahan katanya ya. Gitu. Tapi kalau orang yang terjebak gempa bumi di bawah bangunan itu sampai 3 hari itu masih ada yang hidup 4 hari ya. Tapi cairan tubuh kita ini kan 70-80% cairan, susut ya, begitu. Tapi kalau orang sudah tidak punya pengharapan itu hanya hitungan masalah detik saja. Mungkin ada yang loncat di atas, apa itu di Bandung tuh, ada di gedung pasar itu, pasar baru sepertinya pernah. Ada di jembatan juga pernah terjadi, bahkan di kota-kota yang lain. Kalau hilang pengharapan itu paling mudah, hanya hitungan singkat beberapa detik. Makanya kita pada saat berkata, pengharapanku tidak akan hilang di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selama kita berharap pada Tuhan, Tuhan pasti akan bela. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu kita nyanyikan, ku bersyukur Bapa. Di mana? C atau di D boleh ya. Nanti Pastor Tony saya undang. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari nyatakan, ku bersyukur. Kalau ada hal-hal yang Tuhan belum jawab, kalau ada hal-hal yang Tuhan belum bukakan, biarlah ucapan syukur berkenan di hadapan Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat suara kita. Ku bersyukur, syukur Bapa. Bawa keluarga kita, bawa suami istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, pekerjaan, usaha, pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami umat-Mu Tuhan, menjelang Tuhan akhir tahun ini, biarlah manis Kau dengar Tuhan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi angkat suara kita. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Yes, buat kasih setiamu. Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak beranjak atas umatku. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Mari nyatakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nyatakan, ku bersyukur.
bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, segala puji. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Mas Slamet ada? Mas Slamet berdoa sebentar di sini. Mari saudara tenangkan hati Anda dan saya. Mari kita menyatu dalam roh. Yes, open your heart. Buka hatimu, saudara. Silakan Mas Slamet berdoa sebentar. Yes, Lord. Segala kemuliaan, hormat, syukur, keajaiban, kebesaran, keagungan, kedahsyatan, Tuhan, kesempurnaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan demi kebaikan, untuk karyamu yang agung, karyamu yang mulia, kehebatanmu, kedahsyatanmu yang luar biasa sepanjang perjalanan hidup kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir tahun, Tuhan begitu setia kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Sehingga kalau kami ada seperti sekarang ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kebenaran firman Tuhan terus akan memotivasi kami, akan menginspirasi kami. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Pak Tony pada saat ini Tuhan akan menyampaikan pesan Tuhan di dalam memasuki tahun baru 2024 ini. Roh Tuhan berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus diyakinkan, kami terus diteguhkan. Dan kami semakin hari semakin kokoh dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur. Semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Saudara masih tetap berdiri, musik tetap saja di sini. Saya bacakan satu ayat saja sebagai sebuah momentum kita meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 serta merangkumkan seluruh kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sudah mendapat firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan. Silakan duduk. Katakan kiri kanan saudara, be strong. Be strong. In His grace. In His grace. Ada amin saudara. Thank you buat Pak Bobby yang sudah menyampaikan firman Tuhan. What is the meaning of spirit saudara? Apa itu namanya spirit? Orang dunia berbicara spirit. Semangat. Ya. Ayo semangat bro. Sudah minum berbagai macam obat, energi, drink. Tetap saja nggak semangat. Kenapa saudara? Ada kunci selamat itu adalah, semangat itu adalah kasih setia Tuhan. Ada amin saudara? Setuju saudara? Setuju? Kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, bukan uang, bukan. Ya, kalau begitu Pak Tony tidak perlu uang. Saya memang tidak perlu uang, saudara, jujur. Tapi dompet saya kosong hari ini. Haleluya. Artinya saudara, bukan persoalan materi, tapi kasih setia Tuhan.
Tuhan itu, ya, kasih karunia Tuhan itu, saudara. Pak Yosua menyampaikan tadi, bersyukur, punya pengharapan dalam Tuhan, saudara. Karena tema kita di akhir tahun ini adalah give thanks to the Lord. Ada amin, saudara? Ucapkan syukur kepada Tuhan, but give all of your life for God, saudara. Berikan seluruh hidup Anda dan saya buat Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Saudara rindu memberikan hidup Bapak Ibu dan saya buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Dan itu hanya terjadi kalau Bapak Ibu dan saya percaya ada kasih setia Tuhan dalam hidup Anda dan saya, atau disebut juga kasih karunia Kristus. Saya lebih suka menyebutkan grace. Ada amin, saudara? Grace. Be strong in His grace. Ada amin, saudara? Lihat kiri kanan, katakan be strong in His grace. Saudara, 2023, siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Doa tidak dijawab, Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah mengalami. Ya, boleh duduk, tim memuji penyembah Tuhan, haleluya. Ya, be strong in His grace. Dengan kasih karunia Tuhan bisa berdiri seperti kaki rusa di bukit-bukit. Ada amin, saudara? Ya. Nah, Bapak Ibu, semua orang alami seperti itu, saudara. Kenapa Tuhan? Aku sudah berbuat baik. Kesini baik, kesini baik, kesini baik, kesana baik, kesemua baik, semua baik. Tapi sepertinya banyak hal yang tidak pernah aku mengerti. Saya setuju dengan khotbahnya Pastor Bobby. Saya setuju dengan khotbahnya Pak Yosua. Tapi bagaimana ya? Realitasnya begitu, saudara. Jawabannya adalah kasih karunia Tuhan. Ada amin, saudara? 1 Petrus 2 ayat 1, saya akan jelaskan sedikit, saudara. Ini penting menjadi kekuatan bagi hidup saya. Jika hai kamu, ayat 19, 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah apa? Apa itu, saudara? Kasih karunia Tuhan. Artinya kalau Anda sudah berbuat baik di tahun 2023 dan banyak hal yang membuat Anda dan saya bersyukurlah kepada Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Nempok orang ya, diberkatilah mana kurangnya, gitu kira-kira, saudara. Ya, itu Anda artinya next level. Ada amin? Next level menjadi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada amin? Lihat kiri kanan. Be strong in His grace, bro. Ya. Nah, saudara kasih. Kalau begitu apa sih kasih karunia Tuhan itu? Apa itu grace? Apa yang membuat Anda dan saya semangat? Karena di dalam Anda dan diri saya ada kekuatan Tuhan. Amin, saudara. In your life there is unlimited divine power. Dalam kehidupan Anda dan saya ada kekuatan tanpa batas. Bapak Ibu percaya itu? Bapak Ibu percaya itu? Percaya itu, saudara? Dan itu yang membuat Anda dan saya semangat. Amin. Saudara, orang lain boleh tergeletak. Orang lain boleh menangis tahun 2023. Orang lain mungkin mengambil keputusan hari ini, aku mau bunuh diri di pohon toge. Ya, usulan saya ini boleh dilakukan, saudara. Percaya tidak akan mati, saudara. Ya, tapi dengar baik-baik. Kalau Bapak, Ibu dan saya yakin kekuatan Tuhan tanpa batas dalam diri Anda dan saya, maka tiba-tiba secara ajaib, saudara, secara supranatural, tidak bisa dipakai rumus 2 tambah 3 sampai dengan 5, tetapi tiba-tiba secara ajaib engkau punya kekuatan dan kau tetap berdiri dan mengatakan, Yesus, aku mau bersyukur buat engkau. Yesus, aku tidak pernah menyerah. Dan iblis, di dalam nama Yesus,
Engkau tidak punya kuasa. Aku hancurkan, roboh dalam nama Yesus. Ada amin, saudara? Do you believe? Do you believe? Anda percaya? Jangan diombang-ambingkan oleh setan, saudara. Saya tahu setan banyak menyerang. Tapi apakah setan bisa menjamah Anda dan saya? Bisa menjamah? Bisa menjamah? No. Katakan kepada setan, dalam nama Yesus, aku sudah punya kemenangan. Ada amin, saudara? Dalam nama Yesus, aku punya Tuhan yang besar. Saudara berani membuktikan itu tahun 2024? Saudara mau? Anak muda mau? Jaga kekudusan mau? Punya kuasa Tuhan. Ada amin? Punya kuasa Tuhan. Itu namanya grace. Ada amin, saudara? Bapak Ibu, saya tidak lama, saudara, karena sudah dipercepat oleh saya. Apakah cerita ini bohong? No. Rasul Paulus hidup tahun 62 menulis 2 Timotius, saudara. Ini penjara yang kedua, saudara. The real prison, saudara. Ya, bagaimana sulitnya itu di penjara? Saya tidak perlu cerita banyak, saudara. Dia di penjara, dia kemudian juga dieksekusi oleh Kaisar Nero. Pada waktu 60 Masehi, dunia itu dikuasai oleh Kaisar Nero. Jahat, Bapak Ibu. Ibunya bahkan dibunuh. Orang Kristen ditangkap, saudara. Dijadikan gladiator. Kemudian perang melawan singa. Diberi makan kepada singa. Bahkan tidak sedikit yang dibakar seperti obor. Rasul Paulus di penjara. Orang di penjara itu sangat tidak menyenangkan. Mohon maaf, ada yang siap di penjara? Tolong lihat kiri kanan, jangan pura-pura gini. Padahal memang embung, Pak. Jangan, saudara. Ngeri, saudara. Tapi di tengah segala penjara, siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Menyampaikan firman Tuhan, bersaksi buat Yesus Kristus Tuhan. Dia memberikan hidupnya buat Tuhan. Dan kemudian di penjara. Apakah Rasul Paulus kemudian menulis surat? Aduh Tuhan, pakai bahasa Ibrani ya. Tengteingan Tuhan teh ya. Ka urang teh teu ngarti kieu. Padahal sim kuring teh sudah mengabdi kepada Gusti Yesus. Kunaon atuh Tuhan? Aing teh kudu di penjara. Saudara mengerti bahasa ini? Siapa yang mengerti? Lihat kiri kanan, kamu doktor teologi. Biasa. Tapi apa yang dicatat oleh Alkitab? Saudara, apa yang dicatat Alkitab? Be strong in His grace. Ada amin? Lihat kiri kanan. Be strong. Be strong, bro. Be strong in His grace. Ada amin, saudara? Saya pun sedang mengalami sukacita. Tapi lewat firman Tuhan ini saya mau katakan, be strong in His grace. Ada amin? Saudara siap? Siap? Ada 3 poin sebelum kita pujian penyembahan. Masih ada waktu, saudara. Tenang. Menurut Pak Yosua waktu sampai jam 12. Tenang. Haleluya. Kalau Anda sudah ketawa, saya tenang dan penuh damai sejahtera. Yang pertama, saudara, karena ayat ini panjang, saya tidak bacakan, nanti Anda baca saja di rumah. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, lalu kemudian dilanjutkan 2 Timotius 2 ayat 1. Jadi panjang ayatnya, saudara. Jadi Anda percaya saja sama saya. Setuju? Setuju? Mau percaya sama saya atau mau dibaca Alkitab? Pilih. Apa? Percaya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Karena saya tahu Pak, nges lapar kita Pak. Haleluya. Don't worry ya. Nah, saudara kasih, apa namanya? 2 Timotius 2 ayat 1. Tiba-tiba ini ayatnya hilang lagi. Ya. Sebentar Pak. Sudah di tanah ini. Oke, 2 Timotius 2 ayat 1. Oke. Saya mulai dari paling belakang ya. Ayat 11. Dikatakan demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Saudara mau percaya kepada siapa? Tahun 2024. Amin. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat Anda dan saya punya semangat. Itu yang membuat Anda dan saya berani mengurangi yang jelek,
menambah yang bagus, menambah yang iman, dan percaya memultiplikasikan kehidupan saudara. Dan juga karena Yesus, Bapak Ibu dan saya berani membagi. Ada amin. Misalnya bagi senyum. Amin. Ya, bagi duit. Haleluya. You must believe who Jesus is, saudara. Engkau harus percaya siapa Yesus itu. Apakah betul Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup engkau? Kenapa banyak pendeta jatuh dalam dosa? Karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa banyak pendeta meninggalkan pelayanan? Karena tidak yakin Yesus yang menyuruh mereka melayani Tuhan. Ada amin? Pak Yosua, saya Pak Bobi, ya, dan teman-teman di sini ada Pak Terry dari Sumedang, Pak Andre, Pak siapa namanya, Pak Susanto, Pak Slamet, Pak Pak Bagus, saudara, dan semua orang di sini, semua tim di sini. Apa kalian pelayanan karena Yesus apa bukan? Amin. Karena Yesus. Yesus menyelamatkan hidup Anda dan saya dari dosa. Please don't forget ini, saudara. Itu yang membuat saya bertahan. Itu yang membuat saya keliling, saudara, untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Surga. Pergi ke Pulau Sumba, pergi ke Pulau Rote, pergi ke Taiwan, 300.000 TKI ada di sana, melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya siapa Yesus. Ada amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini karena kita temanya adalah give thanks and give all of your life for our God. Ya, berikan seluruh hidup Anda dan saya buat Tuhan. Jadi yang kedua di sini adalah ayat 6, 1 Timotius 2, ya, surat 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia roh, Bapak Ibu. Ya, karunia roh. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya lupa tentang karunia roh ini, Bapak Ibu. Ya, jangan lupa. Mohon maaf, kenapa banyak para hamba Tuhan akhirnya hidupnya tidak punya semangat? Ya sudahlah, aku mundur. Karena rohnya tidak dikobarkan. You need semangat. Semangat itu apa? Kobarkan karunia roh. Ada amin, saudara? Ketika saya bicara dalam nama Yesus, setan, aku hancurkan engkau, roboh. Saudara, saya sedang mengobarkan karunia roh, saudara. I don't care tentang setan. Saya bisa menang melawan setan karena ada Yesus. Ada amin, saudara. Itu namanya kobarkan karunia roh, Bapak Ibu. Mau? Hei anak muda, jangan kau takut ketika menghadapi ujian. Engkau tumpang tangan kepada kepalamu. Dalam nama Yesus Tuhan, pikiranku akan lebih pandai daripada semua orang lain. Seperti Daniel, 10 kali lipat lebih pandai. Ada amin? Itu namanya kobarkan karunia roh. Jangan sampai kita, aduh Tuhan, ini nilai do re mi fa sol la si, do re mi, aduh Tuhan, memang turunan. Jangan ngomong begitu, saudara. Kobarkan karunia roh. Ada amin, saudara? Kita mungkin lupa di tahun 2023, tapi 2024, ayo kita, saudara, kobarkan karunia roh. Ya. Amin, saudara? Setuju? Yang pertama, siapa Yesus? Amin. Percaya kepada Yesus. Kedua, kobarkan karunia roh. Yang ketiga, saudara, kemurnian iman. Seperti Timotius, penting kemurnian iman. Jangan didrive karena materi, Bapak Ibu. Ya, jangan karena uang. Tapi Anda betul-betul harus punya purity of your faith. Kemurnian iman itu penting, saudara. Dan itu yang membuat kita punya pengharapan. Haleluya. Silakan kita nyanyikan lagu pertama tadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, masih ada waktu 10 menit, saudara, kita akan memuji, menyembah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang bisa berdiri, Anda boleh berdiri. Yang bisa duduk, boleh duduk. Ayo kobarkan karunia roh. Amin. Lewat pujian penyembahan, Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan, saudara. Berikan penyembahan yang terbaik, sehingga hadirat Tuhan. Ku bersyukur Mari,
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapak Ibu, jangan sia-sia kesempatan ini. Ini ibadah akhir tahun. He is here. Bukankah kalian, kita semua di sini adalah manusia-manusia, jemaat-jemaat Kristen yang percaya akan kegerakan roh. Jangan berlalu begitu saja, saudara. Letakkan pikiranmu, letakkan rasa capekmu di hadapan kaki Kristus. Dan biar Roh Kudus itu menjamah engkau, sehingga engkau merasakan seperti apa yang dirasakan Rasul Paulus. Be strong in His grace. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, jadilah kuat. Katakan kepada pikiranmu, jadilah engkau kuat. Katakan kepada mentalmu, jadilah engkau kuat. Jadilah engkau kuat. Setan, aku tidak takut lagi, karena roh yang ada padaku lebih besar daripada siapapun juga. Oh, mari the Holy Spirit, mari the Holy Spirit, mari saudara. Yes Lord Jesus, mari the Holy Spirit. He is here. Di sini ada ibu mungkin bisa diberikan mic seandainya ada sesuatu yang bisa disampaikan dengan bebas, saudara. Homai raane kiar tande nemehereko tuanda sima maareke hele kioku aramaku. Aku mengasihi umatku. Aku hadir di tempat ini. Aku menjamah hatimu. Aku yang membuka mata rohanimu. Aku yang mengurapi telingamu, sehingga engkau mendengar suaraku. Kepikiranku aku alirkan dalam kepikiranmu, dan kau akan melihat satu kenyataan dalam imanmu, yang engkau semakin akan tumbuh bagi kemuliaanku.
satu lepas satu. Lakukanlah kebenaran para imam. Karena kebenaran itu yang pertama kali aku tinggikan derajatmu adalah dirimu. Dan kebenaran itu akan mengalir kepada keturunanmu. Dan mereka akan melakukan apa yang aku kehendaki. Mereka akan menjaga kekudusannya. Dan mereka adalah generasi emas. Mereka akan berperan, terpuji, terpandang, terhormat bagi kemuliaanku. Biarlah engkau tanamkan di dalam rohmu. Dan ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Hore amaiko rindine hele tarkata. Shikada marado martandi. Firman yang aku sampaikan, biarlah itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Aku mengurapi hamba-hambaku. Biarlah engkau tetap tinggal tenang dan percaya. Letak kekuatanmu, karena engkau tidak akan menjadi gugur di dalam imanmu. Hamaiko reene namarta sandeke diardamando yukuto ardame. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur di dalam segala perkara. Karena disitulah engkau akan melihat pembuktian kepahlawananku kepadamu pribadi, kepada keluargamu, kepada siapapun yang aku percayakan dalam kehidupanmu. Hambaku Tony, aku mengurapi engkau. Tetap lakukan mandat yang datang daripadaku. Di dalam keadaan apapun, ketika engkau mendengarkan apa yang akan melukai orang lain, tetapi engkau tetap tegar. Karena rohmu menyatu di dalam rohku. Dan kau berkata, jiwaku engkau tunduk. Biarlah iman yang ada di dalammu terus sampaikan, supaya mereka tidak lagi menjadi rapuh, tetapi mempunyai semangat di dalam kuasaku. Apa yang kau sampaikan, biarlah tetap engkau sampaikan, agar semuanya saling bahu-membahu satu dengan lain. Itulah kasih yang aku tanamkan pada umatku yang mau dengar-dengaran. Aku memberkati kepada siapapun yang mengandalkan kekuatan ilahiku. Re Anayo Syada Martani. Engkau masih akan melihat perkara yang baru. Perjalananmu masih panjang. Aku memberikan kekuatan, kemampuan, kasih yang berlipat ganda. Dan disitulah pengurapanku akan mengalir terus dari firman yang aku sampaikan melalui tutur katamu. Rehalai yasande demende arta kanda yaradu. Hamba-hambaku, biarlah apa yang kau dengar saat ini, firman itu pedang bermata dua. Shikere elede martando noyo sodo. Jangan lepaskan ikatan kasih yang sudah aku nyatakan di dalam kehidupanmu, hamba-hambaku. Saya diperlihatkan satu bangunan yang besar sekali. Saya percaya itu satu bangunan gereja. Itu tinggi sekali dan di atasnya ada pencakar. Saya percaya itu adalah penangkal petir. Tetapi ujungnya itu bengkok. Dan ada seorang pribadi yang berteriak-teriak, lihat bahaya, lihat bahaya, lihat bahaya. Jangan sampai petir itu menyambar dan ada kebakaran. Sesungguhnya Tuhan beracara bagi umatnya, karena ada yang melihat di dalam mata rohaninya, menyampaikan dengan berani. Ketika mendengarkan teriakan itu, saya diperlihatkan banyak pribadi-pribadi yang dari bangunan-bangunan gereja yang lain keluar. Dan mereka berdoa angkat
angkat suara. Selamatkan Bapa, selamatkan Bapa. Kami tahu yang mustahil bagi manusia tak mustahil bagimu. Dan setelah angkat tangan dengan sikap doa, diperlihatkan ada satu tangan yang bercahaya mengangkat daripada pencakar yang bengkok tadi. Dan di situ diperlihatkan satu kuasa, ternyata itu berbentuk salib yang bercahaya memancar kemana-mana. Roh Allah berbicara, tegakkan kebenaran, saling bahu-membahu. Jangan sampai ketika engkau melihat ketidakbenaran akan menutup diri. Tuhan mengurapi setiap hamba-hambanya yang siap pakai di dalam kesatuan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan kembali diperlihatkan hamba-hamba yang meniup nafiri bersama-sama. Dan ketika nafiri itu berkumandang, diperlihatkan matahari memancar, kelihatan sekali cahayanya yang luar biasa. Kemuliaan Allah disampaikan kepada mereka yang meniupkan kebenaran, dan Tuhan mengurapi hamba-hambanya yang siap pakai di dalam kesatuan. Re enaiko, rende dekerodai, yere demalai, shende dekedai. Diperlihatkan ada satu tangan yang menghunus pedang. Dan pedang itu akan dipangkaskan kepada tali bendera. Tetapi tidak bisa karena ada pedang-pedang dari atas, dari langit yang mulai memenggal akan pedang yang dipatahkan itu, yang akan mematahkan itu. Tuhan berbicara di dalam kuasa doa, tetap berdoa bagi bangsa ini agar tidak ada yang memenggal apa yang sudah Tuhan rencanakan. Shike redemu. Di dalam kuasa doa, Tuhan menyelamatkan NKRI ini. Pendoa-pendoa dihimpunkan kembali bersatu, dan itu akan berdampak kepada yang lain. Dan juga diperlihatkan orang-orang muda. Saya percaya karena dilihat dari baju dan dandanannya, mereka ada yang dari Kedar, ada yang dari anak-anak Tuhan. Bahkan diperlihatkan orang-orang yang separuh baya, yang mereka angkat suara di hadapan Tuhan. Inilah bangsa Indonesia. Inilah NKRI yang kami menyatu di dalam kasih. Siko Raame Yatande. Diperlihatkan peta Indonesia di masing-masing kepulauan dari Sumatera Utara sampai selatan. Bendera merah putih itu berkibar dan semuanya berkibar dan berkibar. Kita harus tetap menjaga kemuliaan Tuhan untuk NKRI. Kesatuan itu dinyatakan segala sesuatunya dalam penanganan Kristus Yesus melalui malaikat-malaikatnya yang diutus untuk menjaga. Shekere Ardamu. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Dikau nyatakan. Dikau hadir di tempat ini. Tempat ini kudus karena Engkau Maha Kudus. Hamba-hambamu ada dalam kesatuan. Para pengerja, para pengurus, pemusik, penari ada di dalam kesatuan. Merekalah ya Bapa yang saling bahu-membahu. Terpuji namamu. Bagimulah kami ada. Mengucap syukur atas malam hari ini. Esok tahun 24. Tetap kami anak-anak Allah sejati yang berkata, setan, iblis, roh jahat, engkau sudah terinjak di bawah kaki Kristus. Kami berkemenangan. Aku punya kemenangan. Terima kasih. Bagimulah kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara masih dalam tetap sikap doa. Kita bersyukur buat hambanya Ibu Ruth. Haleluya. Ada satu hal yang saya dapat sesuatu buat diri kita supaya ini. Maukah Anda dan saya mengobarkan karunia roh dalam kesatuan, saudara? Amin. Jangan ragu, Bapak Ibu. Jangan bimbang. Seberapa banyak dari saudara ini mau angkat tangan, Tuhan, aku mau mengaminkan, kobarkan karunia roh dalam kesatuan itu. Haleluya. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya. Jangan bimbang dan ragu lagi. Kita sepakat dengan Ibu Ruth. Hei iblis, engkau tidak punya kuasa. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau sudah diinjak oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, tugas kita mengangkat salib menjadi suara kebenaran. Oh mari the Holy Spirit. Engkau ajaib luar biasa. Seberapa banyak saudara-saudari berkati Tuhan, boleh saudara lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Mari the Holy Spirit. Yes Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Mari the Holy Spirit. Pak Bagus berdoa sebentar saja. Buat kasih karunia firman Tuhan ini boleh tertanam dengan kuat luar biasa. Yang seringkali Anda letih lesu, bahkan mengatakan sudahlah, aku mau give up. Tapi lewat firman Tuhan dan khususnya yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Ruth, rise up, bangkit. Silakan Pak Bagus. Haleluya Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia-Mu, biarlah di dalam iman kami terus mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah penebus kami, juru selamat kami. Dan biarlah oleh kuasa dan kekuatan Roh-Mu yang kudus yang menetap di dalam kehidupan kami, oleh karena penebusan Kristus, oleh karena darah Kristus, kami boleh terus mengobarkan karunia roh itu Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami terus hidup, tegak berdiri Tuhan. Membangun kehidupan kami di atas iman kami yang paling suci. Dan kami terus boleh disiapkan di tahun 2024 Tuhan. Kami berdiri dengan setia menjadi saksi Kristus. Dan kami boleh memenangkan satu jiwa bagi Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sudah bukalah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat perlindungan Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bersabda, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus mulai hari ini memberikan kuasa otoritas kepadamu, sehingga kobaran karunia roh tidak terbendung lagi. Dalam satu kesatuan, bahu membahu, ada kebangkitan generasi muda, Yours Community, untuk hormat kemuliaan Engkau. Seluruh jemaat percaya, apa yang kau kerjakan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Yesus, putuskan perkara-perkara negatif di tahun 2023 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berlari mengarah ke depan, menambahkan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kesatuan iman dan pengharapan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan yang besar, penuaian jiwa dimulai Soekarno-Hatta, selatan bersinar, Nabiri dinyalakan, Nabiri dikumandangkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia, Sumatera, Indonesia Timur sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu yang percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, mari kata bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sembah kudus, ku
Bagimu